Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, serta kita kirimkan salawat serta taslim kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat sekalian, puji syukur kita ucapkan ya kepada Allah oleh karena berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga kita mampu menjabarkan ketika kita ditanyai tentang Al-Quran. Ketika kita dimintai untuk menjabarkan tentang kalamullah, alhamdulillah kita mampu untuk menyampaikan risalah kebenaran itu. Salah satu keutamaan kita selaku umat Islam adalah mampu mempertanggungjawabkan setiap penjabaran, setiap dalil-dalil dalam Al-Quran sebagai kalamullah kepada sahabat kita yang ingin mengetahui lebih jauh tentang Al-Quran. Kali ini para sahabat, saya berdiskusi dengan saudara Kusnadi, pendeta Kusnadi, membahas tentang pembuktian apakah Al-Quran itu firman Allah atau bukan. Demikian juga apakah gospel itu firman Allah atau bukan. Dari diskusi ini ya, yang melalui Zoom ini, nyata kita melihat bahwa apa yang tertuang di dalam Al-Quran itu benar-benar firman Allah, dan kemudian apa yang tertuang di dalam gospel sedikit pun tidak sampai kepada firman Allah. Bahkan duduk sebagai hadis sahih pun itu tidak sampai ke sana. Karena itulah para sahabat sekalian, kiranya materi ini bisa dijadikan sebagai pembelajaran. Mudah-mudahan kita tetap bisa istiqomah di dalam Islam dan mati di dalam ajaran agama Islam, dan kemudian kita selaku umat Islam itu bisa menyampaikan kebenaran dimanapun dan kapanpun kita berada. Saya kira demikian sahabat, sebagai pengantar dari saya. Mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatian ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan untuk Bang Zuma untuk mengcounter pernyataan dari Bang Kus, waktu berjalan setelah Anda berbicara. Silakan. Baik, jadi gini, Al-Quran itu adalah kitab yang independen, tidak tergantung daripada kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran mempunyai sekian banyak fungsi. Di antaranya adalah menjadi bukti kebenaran Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai Nabi. Bukti kebenaran dikemukakan di dalam tantangan daripada apa yang tertuang di dalam Al-Quran, menantang siapapun yang meragukannya untuk menyusun semacam Al-Quran secara keseluruhan. Itu tertuang di dalam Quran 52 ayat 34. Menantang orang-orang untuk menyusun 10 surah semacam Al-Quran, ada tertuang di dalam Quran 11 ayat 13. Kemudian menantang orang-orang yang ingkar terhadap Quran untuk menyusun satu surah saja semacam Al-Quran, tertuang di dalam Quran 10 ayat 38. Dan juga Al-Quran itu di dalam surah Al-Baqarah, ya, Quran 2 ayat 23, menantang siapapun yang mengingkari, yang tidak menerima Al-Quran itu sebagai firman Tuhan, untuk menyusun sesuatu seperti atau lebih kurang sama dengan satu surah di dalam Al-Quran. Kemudian Al-Quran menerangkan, Qul, katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya jika manusia dan juga jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, kata Allah, niscaya mereka tidak akan mampu membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka menjadi pembantu dari sebagian yang lain. Ini tantangan Al-Quran. Sengaja kaum orientalis ya, atau siapapun di luar Islam itu tidak mau menyentuh dalil-dalil yang ini di dalam Al-Quran. Padahal ini adalah orang ketika ingin mematahkan Quran, silakan Anda patahkan. Nah, sekarang tantangan seperti ini apa ada di dalam kitabnya orang Kristen? Apa ada? Nggak ada. Maka muncul pertanyaan, Yesus itu adalah guru, mengajarkan tentang kalamullah, mengajarkan tentang firman Allah. Pertanyaan saya, mana kalam Allah? Mana firman Allah? Mana kitab yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel? Tidak mungkin dia mengajarkan Lukas, tidak mungkin dia mengajarkan surah-surah Paulus. Dengan demikian, apakah iya kitabnya orang Kristen masih bisa? Terima kasih Bang Zulma. Oke, waktu sudah selesai, jadi pertanyaannya sekali lagi tajam. Tolong fokus di pertanyaan Pak Kus biar bisa fokus di topik, yaitu tentang kalau Yesus mengajarkan firman Tuhan,
maka firman Tuhan yang mana yang saat ini masih ada? Karena tidak mungkin Yesus mengajarkan firman Lukas, Paulus, atau yang lainnya. Silakan Bang Kus, waktu berjalan setelah Anda berbicara. Silakan. Baik, sebenarnya Bang Jul ini udah masuk ke dalam isi yang karena ketidakmampuannya untuk menjelaskan sumber daripada Quran itu. Ya, siapa nama pencipta, dan penciptanya sendiri yang mengaku bernama Allah itu tidak pernah dia menyatakan diri, ya, bahwa namanya itu Allah. Makanya tidak heran Anda akan mencoba mengoyak-ngoyak isinya. Cuman sayangnya di dalam mengoyak-ngoyak isinya ini hanya berlandaskan mindsetnya berangkat daripada Quran itu sendiri. Anda tidak netral, itu masalahnya. Jadi kalau Anda tanyakan mengenai Yesus, apa yang dibawa oleh Yesus? Sebenarnya sangat sederhana. Yesus sudah berkali-kali mengatakan bahwa semua kitab tentang para nabi, tentang Mazmur dan juga kitab Nefim Ketuim itu, Torah itu semua berbicara tentang dirinya. Jadi artinya bahwa kedatangan Yesus itu adalah menggenapi apa yang dikatakan oleh anak Yahudi itu. Tentang akan datangnya seseorang yang dikatakan Mesias atau Juru Selamat atau Al-Masih. Kemudian akan kedatangan seorang raja yang dikatakan di Nabi Daniel, di mana Nabi Daniel berbicara tentang patung Nebukadnezar yang dimimpikan oleh Nebukadnezar, dan di situ dijelaskan ada satu raja terakhir yang merupakan raja selama-lamanya. Nah, jadi kedatangan Yesus itu menjawab semua pertanyaan, semua apa yang dinantikan di dalam kitab Torah, Nefiim, dan Ketuvim. Jadi sangat sederhana bahwa Yesus ini hanya ingin menyampaikan kepada orang Israel bahwa dirinya lah yang dijanjikan itu. Itu aja, sederhana seperti itu gitu. Dan inilah yang dimaksud kabar baik, untuk disampaikan kepada setiap orang bahwa jalan keselamatan itu sudah ada. Yang dinanti-nantikan para nabi itu, ini sudah hadir di muka bumi ini. Sehingga mereka yang dulu percaya akan simbol juru selamat itu, mereka bisa diselamatkan. Termasuk juga kami yang datang, yang akhir sesudah juru selamat itu datang, kami diselamatkan atas kedatangan juru selamat yang sudah datang itu. Itu yang intinya gitu. Kalau Anda pertanyaan mengenai soal Barnabas dan sebagainya, karena Barnabas memang tidak pernah berbicara bahwa dia itu mengarang kitab. Dan dia lahir, kitabnya itu tahun 300, sementara Barnabas itu tahun 100. Ya, jelas nggak bisa masuk. Karena yang mengkanonkan daripada firman Tuhan itu adalah para rasul. Kenapa para rasul? Karena dialah yang paling dekat sama gurunya dan dia yang paling tahu ajaran gurunya. Tidak ada yang lain. Makanya setelah selesai itu nggak ada lagi. Terima kasih Bang Kus atas jawabannya, dan silakan Bang Zuma untuk mengkanter semua pernyataan dan pertanyaan dari Bang Kus ini. Waktu berjalan setelah Bang Zuma berbicara. Silakan. Baik. Jadi sangat sederhana sekali dan sesimpel itu Anda mengatakan bahwa yang dituangkan, yang diajarkan oleh Yesus adalah dia datang menggenapi seluruh apa yang tertuang di dalam kitab para nabi. Itu sangat sederhana sekali Anda mengatakan itu. Sehingga yang Anda simpulkan kemudian Yesus itu adalah Mesias, Yesus itu adalah Tuhan. Padahal di dalam kitabnya Bani Israel tidak ada itu Tuhan akan datang dalam rupa makhluk. Tidak ada. Tidak ada itu Tuhan akan dilahirkan oleh manusia. Tidak ada. Konsep itu adalah konsep yang datang dari Eropa sana, yang kemudian mempusi masuk dalam pengajaran Bani Israel. Nah, lalu kemudian ketika Anda mengatakan itu adalah penggenapan, Yesus itu adalah penggenapan. Tapi kalau Yesus itu adalah penggenapan, kapan Yesus mengajarkan dirinya adalah Hasem? Kapan Yesus mengajarkan dirinya adalah Tuhan? Kapan Yesus mengajarkan dirinya itu adalah sembahan yang benar-benar mutlak harus disembah? Sementara di dalam kitabnya Bani Israel, Allah Hasem minta dia itu disembah, dikokohkan sebagai Allah, tidak ada ilah lain selain dirinya. Dia Allah yang pencemburu,
Dia Allah yang pemurka. Dia Allah yang menyuruh, memerintahkan, membunuh apapun yang bernyawa yang tidak sejalan dengan konsep yang diajarkan para nabi. Yesus di mana menerangkan itu? Kalau dia adalah penggenapan dari Tuhan yang datang di kitabnya Bani Israel, berarti Yesus selama 3 tahun sejak dia berdakwah yang dituangkan kemudian adalah akulah Tuhan, akulah Allah, akulah Yahweh, akulah Hasim, akulah dia, akulah dia, akulah dia, akulah dia. Tapi kan Yesus mengatakan apa? Satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Allah. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, tidak aku katakan dari diriku. Jadi semua yang ada pada diriku berasal dari Dia yang telah mengutus aku. Terus penggenapannya sebagai Tuhan Allah Hasim itu mana? Mana? Gak ada sama sekali. Justru Yesus ya gagal di dalam misinya. Aku datang diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Pertanyaannya, apakah kedatangannya Yesus itu berhasil? Apakah misi kedatangannya Yesus berhasil kepada Bani Israel sebagai jalan, sebagai keselamatan, sebagai hidup? Tidak sama sekali. Sampai hari ini, jangankan dianggap Tuhan, dianggap Nabi, dianggap Rasul aja kagak. Berarti Yesus gagal, Tuhan gagal. Oh my God, Tuhan apaan ini? Kembali kepada pertanyaan saya. Ketika pada masa Musa, Ulangan 31, 24 sampai ayat 30, ya Musa sudah kecewa. Sedangkan aku masih hidup, kamu sudah memperlihatkan kedegilanmu terhadap Tuhan. Apalagi nanti ketika aku mati. Sebab aku tahu bahwa sesudah aku mati, kata Musa, kamu akan berlaku sangat busuk dan akan menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepadamu. Sebab itu, malapetaka akan menimpa kamu. Pertanyaannya, masihkah ada ajaran Musa? Masihkah ada ajaran Yesus yang ditolak nyata-nyata Bani Israel yang akan tetap hidup sampai hari ini? Tidak. Masa Musa aja mereka sendiri. Terima kasih Bang Zuma yang menggebu-gebu nih dan sangat menarik itu. Silakan Bang Kus untuk mengkanter dan menjawab semua pertanyaan dan pernyataan dari Bang Zuma. Waktu berjalan setelah Anda berbicara. Silakan. Baik. Kalau Anda bandingkan dengan sejarah orang-orang Yahudi, kita bisa dapatin bahwa sejak pembuangan di Babel, Torah itu berupa bukan lagi yang diutamakan. Karena memang Torah dilarang oleh Raja Nebukadnezar. Maka rabi-rabi Yahudi itu berdiskusi dan mencatat semua itu di dalam kitab yang disebutnya adalah Targum. Meskipun terjemahan, dikatakan Targum itu artinya terjemahan, tapi isinya bukan terjemahan, tetapi penjelasan. Nah, penjelasan ini itu kalau dibandingkan dengan kitab Torahnya sendiri, itu berbeda jauh. Nah, padahal orang-orang Yahudi tahu bahwa yang namanya kitab suci itu bukan Targum, tetapi Torah itu. Tetapi sayangnya, orang-orang Yahudi itu lebih percaya kepada rabi-rabinya. Jadi dia tentu saja menerima apa yang dijelaskan oleh rabi-rabi. Karena memang teks Torah itu nggak sembarangan ya untuk dipelajari. Makanya nggak heran bahwa adanya 2 figur di dalam kitab anak Yahudi yang berbicara antara Yod-He-Waw-He dengan satu yang disebut Adonai, itu nggak pernah diperhatiin. Makanya Kejadian 18 itu jadi polemik. Kalau orang Kristen mempercayai bahwa Abraham sujud kepada Allah di dalam rupa manusia dan memanggilnya Adonai. Demikian juga Yakub, demikian juga Musa, demikian juga Daniel melakukan hal-hal seperti itu. Tetapi orang Yahudi membuang apa yang ada disebut di dalam Torah itu yang berbicara tentang Adonai itu. Maka dengan demikian mereka akan sulit untuk menerima kebenaran Torah itu. Ya. Dan juga kalau Yesus sendiri itu memang tidak perlu bercerita tentang Yod-He-Waw-He lagi. Karena dia menggenapi apa yang disebutkan di dalam Tanakh Yahudi itu. Karena Tanakh Yahudi yang berbicara tentang Yod-He-Waw-He sudah begitu banyak sekali. Jadi buat apa dijelaskan lagi? Justru Yesus itu untuk menggenapi semua pembicaraan tentang Adonai yang ada di Perjanjian Lama. Tentang Raja yang akan datang terakhir di Nabi Daniel. Tentang Juru Selamat yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Kemudian tentang kedatangan penyelamat daripada bangsa Israel itu sendiri. Jadi
buat apa Yesus menceritakan lagi tentang Yod He Waw He? Ya. Jadi kalau Anda katakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu bukan dalam Tuhan arti teos. Karena teos itu jelas Yod He Waw He. Tetapi Yesus ingin mengatakan bahwa dirinya adalah Kurios atau Adonai yang disebut di Perjanjian Lama, yang jelas dinyatakan di dalam kitab Yahudi. Terima kasih Bang Kus, waktu telah habis ya. Mulai memanas juga nih Bang Kus nih, terpancing oleh situasi pertanyaan dan pernyataannya. Silakan Bang Zuma, waktu meluncur setelah Bang Zuma berbicara. Silakan. Oke, jadi sampai detik ini saudara belum bisa membuktikan apa yang dituangkan di dalam pengajaran Yesus sebagai firman yang diterima dari Allah yang diajarkan kepada murid-muridnya. Yang Anda tuangkan hanya asumsi ria. Di dalam Matius 10 ayat 28, kalau Yesus itu adalah Allah, kalau Yesus itu adalah Bapa, Yesus berkata seperti ini, maukah kamu kutunjukkan kepada siapakah kamu harus takut, kata Yesus. Takutlah kepada Dia yang berkuasa membunuh manusia dan melemparkannya ke dalam api neraka. Dia tidak mengatakan takutlah kepada aku. Kalau Dia adalah penggenapan daripada hasil daripada Allah, Dia akan menjelaskan dengan terang-terang, seterang-terangnya, bahwa akulah Hasim, akulah Allah yang telah mengutus Musa, yang telah mengutus Abraham. Tapi apa yang Yesus terangkan kemudian ketika Dia datang? Dia hanya menerangkan, aku ini utusan, satu-satunya Allah itu Dia yang telah mengutus aku, dan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jika aku berkata, jika aku mengasihi, itu bukan kasih aku, tapi kasih Allah yang ada pada diri, yang melekat pada diri saya, yang ada dalam diri saya. Berarti saya bukan Tuhan. Yang Tuhan itu adalah Dia yang telah mengutus saya, kan gitu ceritanya. Lalu kemudian di dalam Matius 10 ayat 5 ayat 6 terjemahan 1985, ke-12 murid Yesus itu menerima titah, menerima amanat, menerima mandat dari Yesus. Jangan kamu pergi ke daerah orang-orang yang bukan Yahudi. Jangan juga ke kota-kota orang Samaria, tetapi pergilah ke Israel, khususnya kepada mereka yang tersesat dari Bani Israel. Itu terjemahan 1985. Nyata di situ, Yesus melarang murid-muridnya keluar ke bangsa lain. Jadi kalau ada penulis, ya mau itu Lukas, mau itu Petrus, mau itu Matius, mau itu siapapun, mau itu Yohanes, Paulus sekalipun, yang mengajarkan kemudian tentang menyembah Yesus, tentang menjual nama Yesus, tentang bernubuat tentang Yesus kepada bangsa lain, itu minimal murid durhaka. Murid Yesus tapi status durhaka. Seperti Yudas dia. Kenapa? Karena Yesus berpesan, ada pesannya, jangan kau ke bangsa lain. Ternyata ada Markus 16 ayat 16 sampai ayat 20, ada Matius 28 ayat 15 sampai ayat 20, menyuruh memerintahkan Injil ke bangsa lain. Terus amanah Yesus di ayat itu mau dimanakan? Ya, jadi pertanyaan saya, dalil-dalil firman yang diterima Yesus itu mana sekarang? Mana? Coba Anda tunjukkan. Silakan. Oke, terima kasih Bang Zuma, Bang Kus, mohon untuk lebih fokus pada pertanyaan dan dalil ya. Ada dalil, jadi tidak asumsi, biar kita tidak berprasangka asumsi, karena saya yakin bisa menunjukkan dalil pakai ayat-ayat dari dalil, karena kita mau menyoal tentang isi kitab suci. Silakan Bang Kus, waktu meluncur setelah Anda berbicara. Silakan. Oke, saya kira Bang Jul sudah tahulah ucapan Yesus yang mengatakan bahwa semua kitab-kitab yang berbicara tentang aku, yaitu kitab Torah, kitab para nabi, dan kitab Mazmur, itu udah berkali-kali Yesus katakan. Jadi Dia itu menggenapi dirinya sebagai Mesias. Jadi kalau Anda selalu mengkaitkan Yesus sebagai Theos, atau Anda katakan Tuhan, jelas Anda salah alamat. Ya. Karena Yesus tidak pernah mengaku dirinya Yod He Waw He. Itu yang Anda harus tahu. Malah berkali-kali di dalam kitab Injil mengatakan bahwa, seperti di Yohanes 17 ayat 3, itu bahwa inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya kepada satu-satunya Allah yang benar, yaitu yang dimaksud adalah Yod He Waw He. Dan kepada Yesus Kristus yang adalah utusannya. Jadi artinya Yesus itu diutus sebagai Kristus atau sebagai Mesias. Jadi kalau Anda menghendaki
adanya informasi-informasi yang lebih luas tentang Yod He Waw He, Anda harus mengacunya kepada kitab Tanakh Yahudi, yaitu kitab Perjanjian Lama. Nah, sekarang kitab Injil ini hanya berbicara yang terkait dirinya sebagai kurios, ya, bukan sebagai teos. Jadi itu Anda salah alamat gitu kalau menanyakan Yesus terkait kepada teos dan lain sebagainya. Itu ada salah alamat. Tetapi Yesus ingin menegaskan dan ingin mengabarkan bahwa dirinya itu adalah Mesias. Nah, kita lihat di Yohanes 17 ayat 8 dikatakan, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Jadi Yesus sedang menceritakan bahwa dirinya itu adalah Mesias, ya. Dirinya itu Mesias, itu yang dia mau sampaikan, karena segala firman itu artinya ya dirinya itu Mesias, begitu. Lalu mengapa dia datang kepada bangsa Israel? Anda harus ingat bahwa Yod He Waw He itu janjinya kepada Adam, kemudian mengerucut kepada Nuh, mengerucut lagi kepada Sem, mengerucut lagi terus akhirnya sampai kepada Abraham. Dan Abraham punya anak banyak, mengerucut lagi kepada Ishak, mengerucut lagi kepada Yakub. Ya. Itulah sebabnya setelah itu mengerucut lagi bahwa itu akan datang dari suku Yehuda. Jadi artinya kalau Yesus datang di bangsa Israel, ya karena Yod He Waw He itu berjanji kepada keturunan Yakub. Tetapi atas kedatangan dirinya sebagai Mesias di bangsa Yahudi, itulah yang merupakan kabar baik buat bangsa-bangsa lain. Bahwa apa yang dijanjikan Tuhan itu sudah ada sekarang. Artinya jalan keselamatan itu sudah ada. Jadi kalau Anda menolak, waduh, lebih baik. Oke, terima kasih Bang Kus ya, atas pernyataannya. Saya belum menemukan dalil sebenarnya. Tapi mungkin lebih bisa diekspor karena ini sudah setengah perjalanan. Kita 2 kali lagi, 3 menit 2 kali lagi, nanti baru closing statement untuk lebih mempertajam tentang sesuai konteks topiknya ya, biar lebih terarah untuk diskusinya. Silakan Bang Zuma, waktu berjalan setelah Anda berbicara. Silakan Bang. Baik, jadi apa yang saudara tuangkan bahwa Yesus itu adalah Mesias, itu sejalan dengan Al-Quran. Maka dia disebut Isa Al-Masih, karena dia memang adalah Mesias, ya kan? Kata Isa dalam Al-Quran, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Saya ini adalah utusan Allah untuk kalian, wahai Bani Israel. Islam percaya itu, Bang. Berarti iman Islam terhadap Yesus, terhadap Isa, itu tidak salah. Kalau kemudian Yesus itu adalah jalan, Yesus adalah keselamatan, Yesus adalah hidup, maka jelas ikuti perintahnya. Sebagaimana yang Yesus terangkan di dalam Yohanes 5 ayat 37. Jika kau mengasihi aku, kamu akan mendengarkan perintahku. Jika kau mengasihi aku, kamu akan mengikuti perkataanku. Apa perkataan Yesus? Nyembah Yesus? Enggak kan? Tapi bagaimana kemudian Yesus itu mengajarkan Bani Israel untuk menyembahnya kepada Allah. Nah, kembali kepada tema. Ada 3 aspek dalam Al-Quran yang menjadi bukti kebenaran bahwa Al-Quran itu benar, mutlak wahyu Allah, dan Rasulullah Muhammad itu adalah utusan Allah. Ketiga aspek tersebut, ya, diantaranya adalah aspek keindahan dan ketelitian redaksinya. Tidak mudah untuk menguraikan hal ini, khususnya bagi orang-orang yang tidak memahami tentang rasa bahasa Arab. Itu hanya dimiliki oleh orang yang mampu untuk menjabarkan apa yang tertuang di dalam kata per kata, huruf per huruf dalam Al-Quran. Kemudian aspek kedua yang dijadikan sebagai acuan bahwa Al-Quran itu adalah mutlak firman Allah adalah muatan yang tertuang di dalamnya. Tidak bersenggolan dengan apapun, tidak bersentuhan dengan hal-hal yang sifatnya adalah merupakan sesuatu yang tidak rasional, seperti misalnya pemberitaan tentang Fir'aun, ya, mengejar Nabi Musa yang kemudian diceritakan dalam surah Yunus. Itu semua adalah aspek bahwa Al-Quran itu dituangkan betul-betul adalah wahyu Allah. Lalu kemudian yang ketiga adalah aspek-aspek yang mana muatannya itu adalah aspek isyarat-isyarat ilmiah. Itu yang tertuang di dalam Al-Quran. Di mana contoh misalnya dalam surah 10 ayat 5 diterangkan, cahaya matahari bersumber dari dirinya sendiri, sedang cahaya bulan adalah pantulan dari cahaya matahari itu sendiri. Dan apakah itu benar? Dibuktikan oleh keilmuan, dibuktikan. Artinya
jahiliyah, jauh dari keberadaban. Kok bisa sampai tahu hal-hal seperti itu? Membuktikan bahwa apa yang dituangkan dalam Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Nah sekarang ketika matahari lebih duluan, siang malam lebih duluan diciptakan daripada matahari, apakah itu firman Allah? Bagaimana Anda bisa mengatakan Allah salah di dalam memberikan sebuah gambaran bahwa lebih duluan siang dan malam itu tercipta daripada sumber daripada cahaya sendiri? Apakah itu bisa membuktikan bahwa kitab Anda firman Oke, waktu telah habis. Nah, waktu telah habis Bang Zuma. Ini yang membuat saya menjadi semangat. Isinya yang mulai dibongkar, dan saya juga ingin Bang Kus juga melakukan hal serupa. Bila saintis adalah sebagai bukti nyata bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah karena terbukti secara saintis, ya. Jadi nggak mungkin kalau tidak sesuai dengan saintis kitab suci itu. Semoga bisa dimengerti Bang Kus untuk menunjukkan juga apa yang dimaksud oleh Bang Zuma, mengkorelasikan antara isi Bible Anda dengan perkembangan saintis, atau yang meyakinkan bahwa Bible Anda berkesesuaian dengan perkembangan zaman. Silakan Bang Kus, waktu berjalan setelah Anda berbicara. Silakan. Oke, kalau Anda mau bicarakan tentang saintis, itu ada kitab-kitab lain yang lebih hebat tentang saintis daripada kitab suci. Karena seperti saya bilang, kalau Anda mendefinisikan kitab suci, itu harus berbicara tentang penciptaan sampai nasib bumi ini pada akhirnya. Dan siapakah nama pencipta? Itu yang penting yang harus bisa dijawab. Bukan bicara tentang sains. Sekarang begini, kita harus tahu bahwa di alam ini ada dua sosok yang paling mengerti dan paling berpengalaman soal sains, yaitu selain Tuhan, yaitu iblis. Karena iblis yang menggoda Adam itu tidak pernah mati. Dia udah hidup ribuan tahun, dan dia sudah berkeliling ke seluruh bumi ini, dan ilmunya sangat banyak. Jadi bagaimana kita bisa membuktikan bahwa ini dari Tuhan apa dari dia? Jadi kalau Anda bisa membuktikan artinya Quran itu adalah hebat secara sains, itu tidak membuktikan itu dari Tuhan. Ada satu step lagi yang harus Anda buktikan, yaitu bahwa itu bukan berasal dari si iblis itu. Karena dia pun tahu semua tentang itu. Itu masuk akal banget gitu ya. Nah, kemudian tadi, kalau Anda sudah mengakui bahwa Yesus itu Al-Masih, itu kalau Anda memahami apa arti Al-Masih dan Mesias yang adalah Raja, itu otomatis itu merontokkan dalil Anda, yaitu bahwa Mesias itu adalah puncak dari pewahyuan. Silakan Anda tanya kepada orang Yahudi gitu ya. Jadi artinya kalau Mesias itu datang, itu tidak mungkin ada nabi lagi. Jadi jelas dengan mengakui Anda bahwa Yesus itu sebagai Mesias, berarti Anda seharusnya tidak mengakui lagi Muhammad sebagai nabi. Karena kedatangan Muhammad sebagai nabi untuk apa? Untuk apa coba? Pewahyuan sudah selesai, dan Mesias adalah jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan penantian daripada para nabi sejak Adam. Jadi kalau udah selesai, buat apa nunggu nabi lagi? Udah jawab kok. Jalan keselamatan sudah terbuka, dan manusia bisa kembali lagi seperti pada zaman di Adam itu. Jadi sungguh ironis. Itu kalau Anda percaya itu Mesias, seharusnya Anda percaya Yohanes 17 ayat 3, di mana dikatakan di situ hanya one Lord dan God, tidak ada nabi lagi. Ya kan? Coba Anda bisa jawab, apa tujuan kedatangan Muhammad selain untuk mengatakan bahwa dia bukan Mesias? Ya kan? Kan aneh gitu. Jadi kembali kepada isinya sendiri, Quran itu udah datang sangat terlambat. 4.000 tahun itu kemana gitu dia? Kok muncul abad ke-7, dan abad ke-7 pun datang untuk menyalah-nyalahkan kitab Tuhan yang sebelumnya. Itu nggak masuk akal kalau itu dari Tuhan. Nah, para sahabat, coba kita simak baik-baik ya. Apa yang diterangkan oleh Pendeta Kusnadi tentang bagaimana kemudian dia mampu menjabarkan gospel itu sebagai firman Tuhan. Sudah diingatkan oleh moderator untuk fokus terhadap isi kitabnya, tetapi lagi-lagi ya, Pendeta Kusnadi kita menyaksikan dia hanya berasumsi ria, menjabarkan apa yang sesuai dengan nafsunya saja, tidak berfokus kepada pembenaran kitabnya secara absolut bahwa itu adalah firman Tuhan. Sementara alhamdulillah kita mampu menjabarkan Al-Quran itu dengan baik
di mana poin-poin yang kita utarakan adalah sendi-sendi kebenaran Al-Quran sebagai firman Tuhan, dan juga sekaligus membuktikan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah utusan Allah, Rasul Allah untuk menyampaikan kalamullah kepada alam semesta. Jadi para sahabat, ya, kita melihat di sini ya, Pendeta Kusnadi tidak berdaya untuk menunjukkan bukti bahwa kitabnya itu adalah kalamullah. Yang dia utarakan hanya pembuktian bahwa kitab itu palsu adalah datangnya belakangan. Nah, sementara kalau kita melihat secara jujur ya, itu Al-Quran lebih duluan ada daripada kitab yang dia tenteng. Kitabnya itu kapan adanya? Lembaga Alkitab Indonesia itu kapan resminya? Jadi belakangan kitab dia itu. Dan kata lain, apa yang dia lontarkan itu ya kena kepada dirinya sendiri. Kitabnya datang belakangan, Lembaga Alkitab Indonesia datang belakangan. Sementara para hafizul Quran dari para sahabat itu lebih awal ada, dari abad ke-6, dari abad ke-7. Sementara yang kita tahu ya, terjemahan gospel diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu itu nanti di abad ke-18 ya, tepatnya 1814 Masehi itu. Di Batavia itu pertama kali gospel diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Nah, saya kira seperti itu ya para sahabat, kita lanjut nyimak, mudah-mudahan mudah-mudahan ini bisa dijadikan sebagai pembelajaran. Silakan dilanjutkan untuk menyimak paparan demi paparan. Terima kasih. Terima kasih Bang Kus atas pernyataannya. Tadi sudah dibawa bola itu ke dalam tengah lapangan, tapi sayang dibawa melebar lagi, keluar lapangan lagi. Topiknya jadi melenceng lagi. Pak Kus, saya mohon, saya mencoba netral di sini. Jangan untuk topik lagi. Ini adalah kitab suci, bukan tentang Rasulan ya. Saya mohon maaf, saya harus mengingatkan itu. Seharusnya ketika Bang Zuma menjelaskan isinya tentang saintis, Anda membalas, adakah saintis yang setara dengan kitab suci Al-Quran? Itu adalah apple to apple sebagai komparasi isi-isi kitab suci. Tapi itu whatever lah ya, itu nanti netizen yang akan menilainya. Silakan Bang Zuma untuk melanjutkan serangannya dengan konteks sesuai topik. Silakan Bang Zuma, waktu meluncur setelah Anda berbicara. Silakan. Baik. Pembuktian sangat sederhana tentang kebenaran Al-Quran itu sebagai firman Allah. Ketika Rasulullah Muhammad SAW itu marah terhadap orang-orang Yahudi, disebabkan oleh karena kenapa? Orang-orang Yahudi menjelek-jelekkan Yesus dan orang-orang Yahudi menjelekkan ibunya Yesus, yaitu Maria atau Maryam. Rasulullah Muhammad SAW sangat marah ya, dan menjelaskan kepada orang Yahudi bagaimana dan siapa Yesus yang sebenarnya dan siapa Maryam itu yang sebenarnya. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Nabi Muhammad SAW itu sangat marah? Bagaimana mungkin yang Rasulullah Muhammad SAW itu marah sementara apa yang diceritakan oleh orang-orang Yahudi itu tidak ada di zamannya Muhammad SAW, tidak terjadi pada masa zamannya? Jawabannya adalah ternyata Allah telah mewahyukan kepada dia dalam surah Ali Imran ayat 44. Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada kamu ya Muhammad. Padahal kamu tidak hadir beserta mereka ketika mereka melempar anak-anak panah mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa tentang Yesus. Itu artinya Allah sudah menerangkan kepada Muhammad SAW pembuktian dia adalah orang yang ummi, hidup di zaman jahiliyah, jauh dari peradaban, tidak seperti orang-orang Yahudi, tidak seperti orang-orang Romawi, tidak seperti orang-orang Yunani. Bahkan Muhammad dan kaumnya tidak dianggap umat di dalam kitabnya Bani Israel. Tapi kok bisa dia nuangkan semua yang terjadi pada masa lampau dan masa yang terjadi pada saat itu dan masa yang akan terjadi nanti di akhir zaman, di akhir saat sekarang ini. Dari mana Rasulullah Muhammad itu tahu kalau itu bukan firman Allah? Anda mengatakan, oh di kitab lain juga bisa dikatakan seperti itu. Betul, di kitab lain juga bisa dikatakan seperti itu. Kenapa? Akal manusia itu memang sudah difilter, sudah disetting oleh Allah untuk mengetahui siapa penciptanya. Gitu loh. Jadi ketika Anda mengatakan, oh tidak, Al-Quran itu adalah dari karangan-karangan Muhammad, Anda silakan buktikan tantangan dari Al-Quran. Untuk membuktikan Al-Quran itu bukan firman, batalkan apa yang ditantang, tantangan yang ada Al-Quran itu jawab dengan tuntas untuk membuktikan Al-Quran itu firman Tuhan. Nah sekarang tunjuk satu dalil di dalam kitab Anda gospel
inilah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah. Tunjuk kata itu, tidak ada sama sekali membuktikan bahwa memang kitabmu bukan firman Tuhan. Perjanjian lama itu hanya terjemahan dari salinan-salinan yang ditemukan pada masa lampau, dari Septuaginta masuk ke dalam bahasa Inggris dan seterusnya. Jadi bukan firman Tuhan. Tapi kalau Anda ingin membuktikan itu adalah firman Tuhan, silakan buktikan seperti saya membuktikan Al-Quran. Terima kasih Bang Zuma, ya, terima kasih. Untuk Bang Kus, mohon untuk sesuai dengan topik, fokus sekali lagi fokus untuk pembuktian kitab suci Anda. Di sini adalah pembuktian kitab suci. Bang Zuma telah menantang apa yang ada di Al-Quran untuk membuat seperti Al-Quran. Saintis juga sudah dibahas. Ini yang mestinya Bapak lakukan untuk membuktikan bahwa dalil Anda bahwa Bible ini adalah sebuah firman. Waktu berjalan setelah Bang Kus berbicara. Silakan. Oke, mengenai saintik tadi kan saya sudah sampaikan. Jadi moderator agak tendensius. Kalau mau ya bicara tentang judulnya aja bahwa itu bicara saintis ya. Tetapi kalau judulnya ini karena terkaitan mana yang merupakan kitab suci yang asli, ya saya udah jelaskan bahwa keberadaan daripada PB itu memang sebagai kelanjutan sehingga satu rangkaian kitab suci ini benar-benar sempurna. Sedangkan Quran itu datangnya itu untuk apa gitu? Selain untuk mengkoreksi kitab-kitab Tuhan. Itu yang dipertanyakan. Kalau Anda mengkaitkan bahwa Muhammad itu menegur bangsa Yahudi, ya sebenarnya masalahnya bukan soal ini ya, karena Muhammad itu kecewa dirinya tidak diterima oleh orang Yahudi sebagai nabi. Makanya orang Yahudi menganggap Muhammad itu orang gila, yang dikatakan Metsuga itu berdasarkan kitab Targum. Nah, sekarang bagaimana bangsa Yahudi bisa percaya Muhammad sebagai nabi? Dia katakan Muhammad itu bukan keturunan Yakub. Karena bangsa Yahudi tahu bahwa semua nabi itu berasal dari keturunan Yakub. Nah, kok tiba-tiba Muhammad di tanah Arab mengaku-ngaku sebagai nabi? Ya jelaslah, bangsa Yahudi menolaknya, menganggapnya dia orang gila. Makanya Muhammad marah di situ. Tapi kalau terkait kepada Yesus, Muhammad dengan bangsa Yahudi sama aja, bahwa mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Ya kan? Hanya itu permasalahannya. Lagi pula kalau Anda menantang untuk membuat sebuah surah seperti Quran, seandainya pun ada ya, karena saya bukan seorang ahli bahasa ya. Kalau saya melihat sebagai seorang ahli bahasa itu bukan suatu hal yang susah ya. Seandainya pun ada, itu tidak membuktikan bahwa apa yang dihasilkannya itu bisa mengatakan ini kitab suci yang lain. Jadi ini nggak ada hubungan sebab akibat gitu ya. Buktikan ini adalah benar dari kitab suci yang asli dari Sang Pencipta, harus sesuai dengan logika, ada hubungan sebab akibat dong. Sesuai dengan logika, ada hubungan sebab akibat dong. Yang seperti saya katakan bahwa kalau itu memang dari Tuhan, ya harus ada pengakuan dari Tuhannya. Harus ada bisa menjawab semua pertanyaan tentang keilahian, bukan sains. Ya, juga berbicara tentang manusia ini ada jalan nggak supaya ketemu Tuhan lagi? Nah, adanya Quran itu tidak menjawab itu semua. Keberadaan Quran itu ya sama aja dengan kitab-kitab. Nah, kenapa yang dikatakan PB ini adalah firman Tuhan? Karena dia sejalan dari Torah, kemudian Ketubim, Terim, itu semua searah. Tidak ada satu pun dari Quran ini datang menentang perjanjian lama, menentang perjanjian baru. Oke, terima kasih Bang Kus. Waktu sudah selesai. Saya mencoba meluruskan, saya tidak tendensius. Artinya ketika lawan Anda mengatakan hal itu, harusnya Anda mengatakan hal itu juga di kitab Anda. Itu adalah komparasi yang apple to apple sebenarnya. Maksudnya adalah sebuah komparasi harus sebuah contoh harus dikasih contoh yang lain untuk mengkanter dalil itu. Tapi whatever lah itu. Soalnya itu tidak terkait secara sebab akibat untuk membuktikan bahwa itu kitab asli. Itu yang saya bilang. Itu buktikan Pak. Kalau mau bicara itu ada saintis. Enggak, kalau mau bicara itu khusus topik itu aja. Karena saya memikirkan hubungan sebab akibat. Kita seorang akademis harus berpikir seperti itu. Oke, maaf. Oke, silakan Bang Zuma. Sekali lagi ya, ini 3 menit lagi sekali Bang Zuma, 3 menit lagi sekali Bang Kus, habis statement. Silakan Bang Yuma, waktu berjalan setelah Anda berbicara. Silakan. Jadi gini Bang Kus, yang saya bacakan terjemahannya itu adalah Ali Imran ayat 44
di mana Nabi Muhammad SAW itu marah bukan karena dia dituduh gila, bukan. Dia marah tentang hinaan Bani Israel terhadap Nabi Isa, Yesus dengan ibunya Maryam atau Maria. Itu asbabul nuzulnya ayat ini jelas. Jadi saya tidak membahas tentang dia marah karena ditolak oleh Yahudi, tidak. Justru bukti bahwa apa yang diterima oleh Rasul Muhammad SAW itu tentang Nabi Isa itu adalah wahyu Allah, karena dia mengetahui tentang apa yang terjadi masa lampau tanpa dia ada di masa itu, kan gitu maksud saya. Lalu kemudian kenapa harus ada Al-Quran? Loh, kitab Anda sendiri jelas kok dikatakan di sana. Bagaimana Ulangan 3124 menggambarkan orang Yahudi sebagai orang yang tegar tengkuk. Sebab aku tahu bahwa sesudah aku mati kamu akan berlaku sangat busuk dan akan menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu pada Musa. Mereka sesaman dengan orang Israel, membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, memperlihatkan mukjizat yang sangat luar biasa. Toh masih memperlihatkan pengingkarannya terhadap Allah. Lalu kemudian 1900 tahun kemudian muncul Yesus, ya, yang bukan siapa-siapa bagi Bani Israel. Bagaimana mungkin ajarannya bisa tetap kokoh? Yang kamu terima ajaran Yesus tetap kokoh, sementara ajaran Musa saja yang mereka akui sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai penyelamat dari perbudakan Mesir, mereka ingkari. Apalagi ajaran Yesus. Kalau ajaran Yesus yang bukan Mesias menurut mereka, bukan siapa-siapa bagi mereka, bahkan mereka menceritakan Yesus seperti binatang di dalam kitab mereka, di dalam Talmud mereka. Lantas bagaimana mungkin kitab Yesus itu masih bisa utuh kamu terima sampai sekarang? Orang yang sesama Yesus aja membombardir ajaran Yesus kok. Itu fakta. Jadi bagaimana mungkin kamu mengakui ajaran yang kamu terima adalah murni firman Tuhan dari Yesus? Nggak mungkin. Mustahil itu. Mustahil. Ajaran Musa aja mereka obrak-abrik. Musa menerima wahyu 40 hari 40 malam. Wih, mereka bikin Tuhan dari lempengan emas. Patung lembu mereka buat, padahal mereka sedang diperlihatkan bukti kekuasaan Allah. Ingkar dia, apalagi kalau cuma Yesus. Ajaran Yesus pasti musnah oleh mereka. Mereka itu adalah bangsa tegar tengkuk. Jadi yang kamu kitakan sekarang wajar kalau hanya terjemahan. Aslinya mono, ajaran Yesus itu mono. Tidak ada. Yang kamu terima itu ajarannya Lukas, sopo Lukas. Yang kamu terima itu ajarannya Paulus, sopo Paulus. Yesus bukan. Al-Quran itu firman Allah, diterima oleh Muhammad SAW murni sampai hari ini. Bukan hanya karena sains. Sains itu hanya pembuktian salah satu dari bukti bahwa dia itu adalah firman Allah. Itu yang perlu kamu paham. Terima kasih, waktu telah habis. Oke, Bangkus, kesempatan Anda untuk 3 menit terakhir untuk mengkanter semua pernyataan dan pertanyaan dari Bang Zuma. Waktu berjalan setelah Anda berbicara. Silakan. Oke, kalau kitab asli Perjanjian Baru ya itu yang bahasa Yunani, yang Textus Receptus. Ada kok. Saya cuma melihat ya, mindset Bang Jul ini keliru gitu. Anda ingin membandingkan Quran dengan Injil dari kacamata Quran, bahwa yang namanya kitab suci harus begini gitu. Sementara Perjanjian Baru itu untuk mengabarkan bahwa juru selamat itu sudah datang, Mesias itu sudah datang, seperti yang dijanjikan kepada para nabi. Jadi Anda keliru kalau melihat kitab suci daripada Perjanjian Baru itu Anda bandingkan dengan mindsetnya Quran. Kalau Anda mau bandingkan dengan Quran, Anda bandingkan secara keseluruhan antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Itu baru fair gitu. Terus kemudian kalau Anda katakan bahwa bangsa Yahudi itu tegar tengkuk, memang betul. Itu di zaman Musa itu orang tegar tengkuk. Tapi pertanyaan saya, kenapa Quran diturunkan di bangsa Arab? Itu jadi nggak masuk akal. Kalau Anda terima bahwa bangsa Yahudi tegar tengkuk, harusnya Quran datang di tanah Yahudi. Itu baru benar. Itu keturunan Yakub baru benar. Kemungkinan bisa diterima. Tapi kalau ini datang di bangsa Arab, apalagi 600 tahun sesudah peristiwa penyaliban, itu gimana masuk akalnya? Saya sendiri ya, udah botak mikirin apakah mungkin Tuhan melakukan seperti ini. Dan jawabannya tidak mungkin. Karena Tuhan tidak mungkin menyalahkan dirinya sendiri. Ya, artinya kitab-kitab yang lalu itu harus dikoreksi, diluruskan. Itu pikiran manusia, bukan pikiran Sang Pencipta.
secara filsafat itu nggak mungkin itu. Secara akal sehat juga nggak mungkin. Apalagi kalau Anda katakan bahwa Muhammad membela Nabi Isa. Apa yang membela? Ya. Nabi Isa itu, atau Yesus itu, pada waktu dikandung oleh Maria, itu Tuhan sudah tahu bahwa nanti ini Maria akan dituduh berzina, anak zina. Maka itulah malaikat Gabriel datang kepada Yesus supaya tidak mencerai. Jadi bangsa Yahudi tidak ada yang menuduh dia itu adalah anak zina. Itu hanya ada di dalam Targum. Dan Targum itulah yang dikutip oleh Muhammad. Sehingga dikatakan bahwa Maria itu berzina. Dan nama dia itu adalah nama kesedihan. Itu kacau balau. Itu kan mengambil dari Targumnya Yahudi. Seharusnya kalau Muhammad menceritakan tentang Yesus, jangan ngambil dari Targum Yahudi. Targum Yahudi itu tulisan manusia. Yang kalau dia mau benar, bacalah kitab Injil apa adanya. Bacalah kitab Perjanjian Lama, bahasa Ibrani apa adanya. Itu baru tepat. Itu. Jadi, saya kira terkait kepada kitab asli atau palsu. Oke, Bangkus, waktu telah habis. 3 menit yang terakhir juga Bang Zuma. Tadi pembukaan dari Bang Zuma. Jadi, untuk statement pertama dari Bangkus. Bangkus, untuk sekedar informasi, ya, tidak ada di Al-Quran itu menuduh Nabi Isa berzina, ya, itu yang perlu nih. Bahkan untuk meluruskan sebuah sejarah, Islam menempatkan Isa cukup tinggi, yaitu dengan mukjizat waktu kecil bisa berbicara. Itu adalah untuk menangkap fitnah dari kaum Yahudi yang menuduh Isa dan Isa adalah hasil zina, ya. Itu penjelasan saya aja. Itu di luar konteks, gak masalah, karena nanti takut, karena yang menonton banyak sekali ini di channel, jadi harus di counter, ya. Silakan 7 menit, Aki. 7 menit untuk closing statement. 7 menit apa 5 menit? 7 menit karena untuk lebih biar tereksplor Bang Zuma, biar benar-benar kena gregetnya gitu untuk closing statementnya. Silakan Bangkus. Bagus dulu Bang Zuma, karena tadi Bang Zuma kan udah closing ada opening statement pertama. Nah, closing statement pertama dari Bangkus. Bangkus dulu. Silakan Bangkus untuk closing statement, waktu berjalan setelah Anda berbicara. Saya ingin klarifikasi juga apa yang dikatakan moderator, yaitu karena saya mendengar langsung ceramah dari Ustadz Dr. Menahem Ali tentang Nabi Isa dan Maryam, yang mana Maryam itu dituduh telah berzina dengan satu tentara Romawi yang bernama Pantera. Nah, jadi itu yang terjadi polemik, dan itu tidak ada di dalam Injil, cerita-cerita seperti itu, ya. Jadi makanya saya katakan bahwa Muhammad itu banyak mengambil referensi dari kitab-kitab manusia yang disebut Targum itu. Ya. Jadi silakan ulangi, dengerin aja ceramahnya Menahem Ali, di situ ada dijelaskan, ya. Oke, saya closing statement bahwa seperti tadi saya katakan, apakah kitab asli, kitab palsu, kita bisa lihat sendiri di dalam logika bahwa yang palsu itu pasti datang belakangan. Karena kalau tidak, mana mungkin. Apa yang dipalsu kalau dia datangnya di awal. Jadi itu adalah suatu dalil yang tidak bisa dibantah sampai sekarang ini. Tetapi penerapannya, jangan lupa, itu berbicara tentang 2 kitab suci yang sama, yang menceritakan orang yang sama, tetapi kisahnya bertolak belakang, maka itu baru bisa dipakai. Jadi jangan sembarang pakai, ya. Nanti Anda katakan bahwa Adam adalah orang yang paling benar, terus kitab Torah adalah yang paling benar. Nggak demikian. Anda harus lihat dulu, apakah ada 2 kisah bertentangan atau tidak. Kalau ada 2 kisah bertentangan, barulah Anda bisa pisahkan mana yang asli, mana yang palsu, gitu. Kemudian PLPB itu sudah terbukti bahwa itu berasal dari Sang Pencipta. Karena Pencipta itu sendiri yang mengakui dirinya bernama Yod-Heh-Waw-He. Ya. Dan itu disampaikan kepada Musa dan diterima oleh orang-orang Yahudi. Jadi, ini udah stempel yang nggak bisa, ini sudah ada. Ya. Jadi, kalau Anda berani menyatakan Anda adalah kitab yang asli dari Sang Pencipta, Anda buktikan bahwa Pencipta itu juga pernah mengaku bernama Allah. Itu kepada siapa dan di mana, Anda harus bisa menjelaskan. Kemudian bahwa PLPB itu adalah kitab dari Sang Pencipta yang sangat lengkap karena ia berbicara tentang penciptaan,
bagaimana manusia ini kemudian jatuh ke dalam dosa, kemudian akhirnya bisa diselamatkan di bumi ini, dan akhirnya pun dia mendapat tempat yang baik nanti di akhirat atau sorga. Dan bagaimana keadaan sorga itu juga dijelaskan di dalam kitab Wahyu. Jadi ini adalah membuktikan bahwa PLPB atau Alkitab ini adalah betul-betul adalah Alkitab firman Tuhan yang asli, karena bisa menjawab semua hal yang terkait tentang Tuhan, tentang manusia, sehingga tidak perlu fokus untuk berbicara sains, karena Alkitab itu bukan ilmu sains, tetapi secara global ada di dalam Alkitab, karena yang namanya Alkitab tidak hanya sains, tetapi ada sosial politik, ada tentang kebudayaan, ada sejarah, ada tentang suku-suku bangsa yang ada di situ, ada tentang demografi, jadi sangat lengkap. Jadi nggak mungkin Alkitab membicarakan secara sains, secara detail. Kalau Anda mau bicara sains, tidak ada yang bisa mengalahkan kitab yang bernama fisika, kimia, dan sebagainya. Tidak ada, karena itu sangat detail. Jadi, sangat keliru dan tidak masuk akal kalau Anda mau menyeret ilmu sains untuk dimasukkan, untuk membuktikan itu sebagai kitab suci. Kalau itu sains, ya buktikanlah sebagai kitab sains. Tetapi manakala Anda berbicara kitab suci, itu harus bisa menjawab siapa pencipta, apa maksud dia menciptakan manusia, apa latar belakang manusia jatuh ke dalam dosa, kenapa manusia bernasib seperti sekarang, kenapa sekarang ini kita hidup susah, cari duit susah, harus begini, harus begitu, kenapa kita harus berbuat baik, kenapa kita harus beriman, itu semua terjawab harusnya di dalam kitab itu, ya. Makanya di dalam Alkitab itu ada dua hukum yang paling utama, yaitu adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Nggak membeda-bedakan. Jadi tidak ada kita namanya meneror orang-orang yang tidak percaya, karena mereka akan menerima nasibnya sendiri nanti di akhirat. Jadi tidak perlu dengan cara mengatakan bahwa saya kecap nomor 1, saya paling bagus, agama paling benar. Pada saat sebuah kitab suci mengatakan demikian, itu sama aja dengan dia menyatakan bahwa aku nomor 2. Ya. Seperti tadi saya contohkan di dalam PLN tadi, PLN tidak pernah mengatakan perusahaan listrik nomor 1, karena dia sudah nomor 1. Tapi kalau ada perusahaan yang kedua, dia akan mengatakan saya nomor 1, ya karena dia mengakui bahwa dirinya nomor 2, gitu. Ya, itu secara nggak sadar, secara nggak langsung itu akan terjadi. Jadi makanya itu bahwa Quran ini tidak berhasil membuktikan bahwa dia sudah ada sejak zaman dulu, kemudian bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh setiap manusia. Kenapa dia nasib seperti ini? Ya. Kenapa harus ada Muhammad? Apa tujuannya dia? Itu tidak bisa menjawab. Apalagi di dalam kitab Quran tidak bisa menjelaskan penciptanya itu siapa namanya. Kenapa? Karena nama pencipta yang dikatakan adalah Allah sebagai nama diri, itu juga diklaim oleh paganisme sebelum Islam. Meskipun di dalam bentuk yang berbeda ya, karena dia memiliki anak ya. Tetapi intinya nama sang pencipta itu dipakai. Dan kehadiran Quran itu tidak bisa menjelaskan kenapa di dalam Quran ada tawaf, ada Ka'bah, sementara di Alkitab itu tidak ada. Ya, jadi ini mencoba disambung-sambungkan aja antara Quran dengan Alkitab. Sementara Alkitab tidak ada kisah tentang bagaimana itu Ka'bah, bagaimana itu bait suci yang seperti disebut-sebutkan di dalam Quran. Kalau dikait-kaitkan ya ada, ya. Nah di situ jadi artinya bahwa Quran tidak bisa menjawab secara keseluruhan, tetapi hanya mengkait-kaitkan antara yang ada di dalam Quran dan mencoba mencari link yang mana sayangnya nih secara fakta geografis, fakta sejarah itu tidak pernah terbukti. Seperti misalnya dikatakan kota Mekah. Kota Mekah itu baru ada abad ke-4 sudah Masehi. Sementara diklaim itu sudah ada di abad ke-21 sebelum Masehi. Oke, terima kasih Pak Kus. Waktu telah habis. Terima kasih untuk closing statement-nya. Silakan untuk melakukan closing statement sekaligus mengkantor semua pernyataan-pernyataan dari Pak Kus nanti. Waktu berjalan setelah Bang Zuma. Baik,
Saya mulai dari Ulangan 32 ayat 21 supaya Bang Kusnadi bisa tahu kenapa harus ada Al-Quran. Kata Allah dalam ayat ini, mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala-berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan menggunakan yang bukan umat. Dan akan menyakiti hati mereka dengan memanfaatkan bangsa yang bebal. Terjemahan demi terjemahan, revisi demi revisi, semua merujuk kepada mereka adalah Bani Israel, dan bangsa yang bebal itu adalah bangsa yang ummi, di mana di terjemahan 2018 disebut bangsa yang bodoh, dalam bahasa Arab adalah bangsa yang ummi, dan itu adalah merujuk kepada bangsa Arab. Jadi ayat ini menjelaskan mereka Bani Israel membangkitkan cemburu, membangkitkan amarahku, dan aku pun akan membangkitkan sakit hati mereka. Aku pun akan membangkitkan cemburu mereka dengan memanfaatkan bangsa yang ummi sebagai tameng untuk membangkitkan cemburu dan amarahnya Bani Israel. Dan kita lihat faktanya, Israel tidak pernah marah dengan Amerika, Israel tidak pernah marah dengan Indonesia, Israel tidak pernah marah dengan Cina. Selalu marahnya kepada bangsa Arab. Kenapa? Karena ini adalah nubuatan. Sehingga Al-Quran itu harus ada untuk membangkitkan cemburu dan sakit hatinya Bani Israel. Al-Quran itu harus ada, mutlak harus ada. Karena ini adalah diimani sebagai firman Tuhan. Lalu kemudian Kusnadi selalu ingin menyatukan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Sementara lisannya mengatakan yang datang belakangan adalah kitab yang palsu. Bro, kau harus tahu jarak antara perjanjian lama dengan perjanjian baru itu berapa ribu tahun. Perjanjian baru bukan kitabnya Bani Israel. Perjanjian lama yang adalah hasil daripada terjemahan Septuaginta, bahasa Ibrani, kitab tanaknya orang Yahudi, itulah kitabnya orang Yahudi. Kalau kau katakan yang datang belakangan palsu, kitabmu palsu bagi Yahudi. Nah, bagaimana kitabmu tentang dengan Al-Quran? Kitabmu Lembaga Alkitab Indonesia baru ada kemarin sore. Al-Quran sudah ada pada abad ke-7, abad ke-6 malah. Berarti Al-Quran lebih duluan daripada kitabnya Lembaga Alkitab Indonesia. Kitab yang kamu tenteng dan seluruh warga Indonesia Kristen, kitab palsu berdasarkan penjabaran kamu. Yang datang belakangan palsu. Bro, sadar. Ya, lalu kemudian Anda mengatakan Al-Quran itu adalah firman, adalah perkataan yang hanya dicocok-cocokkan dengan Al-Quran. Dicocokkan dengan kitab-kitab sebelumnya. Ingat penjabaran saya tadi. Yang datang belakangan adalah yang palsu. Kitabmu belakangan datang. Ya, kitabmu belakangan datang. Saya mencoba untuk supaya Anda sadar. Al-Quran itu menerangkan apa tentang kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ya, saya sudah menuangkan Al-Baqarah bagaimana dia menjelaskan di ayat 79. Barang siapa di dalam ayat 97 juga dikatakan, barang siapa yang menjadi musuh daripada Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Satu poin yang ingin saya jelaskan kepada Anda. Yesus ketika sebelum terangkat ke langit, dia mengatakan, aku akan minta kepada Allah seorang penolong yang akan memberitakan, memberikan, menjelaskan, memaparkan tentang segala hukum-hukum tentang kehidupan, tentang keadilan, tentang pengisapan dunia akan dosa. Itu tidak dilakukan oleh oknum Roh Kudus. Makanya Anda bangga dengan kitab Anda. Tapi lihat, kalau kitab Anda itu sempurna, maka sebelum Amerika menjadi negara hebat, menjadi negara adidaya, Amerika sudah menjadikan negara mereka menjadi asas gospel. Andai kitabmu lengkap. Tapi coba kita lihat, sehebat apapun bangsa yang mayoritas Kristen tidak mampu menjadikan Alkitab sebagai asas negara. Kenapa? Kitabnya cacat. Isinya tidak sejalan dengan perkembangan manusia. Bagaimana dengan Al-Quran? Wow, kamu bisa jadikan dia sebagai hukum kekerabatan, sebagai hukum warga negara, sebagai hukum RT, RW, kecamatan, kabupaten, Indonesia, negara, bahkan dunia. Al-Quran itu cocok untuk didudukkan sebagai hukum. Lalu kemudian Anda mengatakan kitab kami adalah firman Tuhan. Oh, tunggu dulu. Sedangkan pada masa Musa, orang-orang Yahudi
yang menjadi asal-usul dari kitabmu itu sudah memperlihatkan ketegaran tengkuknya terhadap perintah Allah. Saya sudah jelaskan kepada Anda. Apatah lagi 1700 sampai 1900 kemudian. Makanya Yesus datang untuk mengajak Bani Israel kemana? Kembali kepada hukumnya Nabi Musa yang sudah diobrak-abrik oleh mereka. Tapi apakah kemudian Yesus itu diterima? Apakah Yesus misinya diterima? Yesus berhasil misinya? Tidak, gagal dia. Ya gagal mengajarkan kepada Bani Israel, aku ini adalah Rasulullah, ditolak. Mengajarkan kepada Bani Israel untuk kembali kepada hukum Taurat, mengajarkan kepada Bani Israel akan datangnya sosok penolong lain, mereka tolak. Maka Anda jangan tutup mata, jangan tutup telinga. Kenapa sampai hari ini Bani Israel tidak pernah berselisih paham tentang keyakinan dengan Islam? Kenapa? Karena mereka paham bahwa kebenaran itu ada di dalam Al-Quran. Mereka tahu Al-Quran itu adalah firman Allah. Tetapi karena kesombongannya, tetapi keangkuhannya, ketegaran tengkuknya, mereka tidak mau menerima Muhammad SAW. Padahal di dalam Kisah Para Rasul dijelaskan, Kisah Para Rasul 3 ayat 22 sampai ayat 23. Bukankah di dalam kitab Tauratnya Musa? Nah, lagi-lagi kepada kitabnya Bani Israel sudah dikatakan bahwa Allah akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa. Barang siapa yang tidak mendengarkan perkataan nabi tersebut akan dibasmi dari umat kita. Apakah dia Yesus? Siapa yang dibasmi Yesus? Yang ada Yesus yang dibasmi. Berarti kitabnya Musa sudah menerangkan tentang datangnya seorang nabi bernama Muhammad. Maka wajar kemudian tidak ada kabar, tidak ada Mekah, tidak ada Muhammad di dalamnya. Kenapa? Karena mereka sudah tahu. Oh, kerajaan Allah akan diambil dari kita. Oh, umat bodoh akan dijadikan sebagai alat untuk membangkitkan cemburu dan amarah kita. Maka sampai hari ini, saya ulang lagi, Yahudi tidak pernah berselisih paham tentang keyakinan. Yahudi tidak pernah mengatakan secara terang-terangan Al-Quran itu bukan kalamullah. Yahudi tidak pernah menjelaskan secara terang-terangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan Hasim. Tidak pernah. Tetapi coba sebaliknya. Apakah mereka mengakui perjanjian lama, perjanjian baru sebagai firman Tuhan? Tidak. Apakah mereka mengakui Yesus sebagai Rasul Allah, utusan Allah? Tidak. Apakah mereka mengakui Paulus sebagai Rasul Allah? Tidak. Apakah mengakui Kristen itu ajaran dari Allah? Tidak. Jadi itu yang perlu Anda pahami. Pembuktian demi pembuktian, Al-Quran justru menjelaskan dia adalah kalamullah. Terima kasih Bang Zuma, Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Sangat bangga saya jadi muridnya. Terima kasih, diskusi kali ini berakhir dengan cukup baik dan cukup lancar. Dan semoga dapat memetik ilmu yang berguna dari apa yang didiskusikan dan menjadikan kita untuk lebih memahami kitab suci kita. Terima kasih Bang Kusnadi atas partisipasinya dalam diskusi ini. Terima kasih juga Bang Zuma atas partisipasinya yang sangat luar biasa ini. Untuk memberi sama-sama Bang. Oke, siap Gurunda.